Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Sebelum mengawali ibadah kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini kami ingin disapa oleh firman-Mu supaya kami semakin paham apa tujuan-Mu untuk menghadirkan kami di atas muka bumi ini. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 38. Demikian bunyinya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, di dalam nama Yesus Kristus, Injil Yohanes adalah Injil yang unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Judea dan Yerusalem dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Penulis kitab Yohanes ini adalah salah satu murid Yesus. Injil ini bertujuan menyangkal ajaran sesat mengenai sifat, kepribadian, dan keilahian Yesus. Ada dua ajaran besar yang menyerang iman kekristenan pada saat itu, yaitu dosentisme dan serintianisme. Dosentisme berasal dari kata dokeo yang berarti nampak. Maksudnya adalah jika Yesus adalah Allah yang adalah Roh Maha Suci, maka kemanusiaannya adalah semu atau hanya ilusi. Meskipun nampak dalam pandangan mata manusia, tetapi sebenarnya hal itu tidak pernah ada. Ajaran ini berpijak pada pemikiran dasar bahwa tubuh manusia tampak secara kasat mata ini adalah jahat dan kotor, sehingga tidak mungkin Kristus memiliki tubuh. Intinya mereka mengatakan mata manusia seolah-olah melihat tubuh Yesus, tetapi sesungguhnya tubuh Yesus itu tidak pernah ada. Serentak dengan itu berarti mereka mengatakan Yesus tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia, bagaimana penderitaan manusia. Yakni merasakan lapar, haus, sedih, sakit, dilecut, dan bagaimana Yesus menderita kesakitan saat disalibkan, mereka katakan adalah suatu kebohongan. Sedangkan serintianisme diambil dari nama Serintus. Menurutnya Yesus adalah manusia biasa, anak Yusuf si tukang kayu dan Maria yang berasal dari Nazaret yang sama dengan manusia biasa. Namun ia menjadi Kristus pada waktu pembaptisannya di Sungai Yordan dan dihinggapi dengan Roh Allah. Dan sebelum ia mati di kayu salib, roh itu meninggalkan dia. Jadi menurut ajaran ini, ada saatnya tubuh Yesus dihinggapi Roh Allah dan ada kalanya roh itu meninggalkan Yesus. Hal itu adalah tidak benar, sebab Yesus sepenuhnya adalah Allah dan sepenuhnya adalah manusia. Ia lahir karena berasal dari Roh Allah dan ia hidup di dunia ini sebagai manusia yang paham dan mengerti penderitaan manusia. Dan ia juga mati serta bangkit tetap sebagai Allah. Sedemikian ribetnya pengajaran tentang kepribadian Yesus pada saat itu, sehingga Yohanes menyampaikan Injil ini. Yohanes menegaskan bahwa surga itu merupakan tempat di mana Yesus berasal dan berada. Ditegaskan bahwa Yesus adalah Mesias dan Allah yang sejati. Penekanan terhadap Yesus yang berasal dari surga membuktikan kekekalannya sebagai pribadi yang berasal dari surga. Ia tidak memiliki awal dan akhir. Dalam Yohanes 3 ayat 13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak seorang pun yang telah menyaksikan hal-hal yang sorgawi, termasuk Nabi Musa, Henokh, Daniel, dan Baruch. Semua mereka tidak berasal dari sorga dan turun ke bumi untuk bersaksi. Hal turun dari sorga hanya dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus,
Kalau zaman dahulu banyak sekali dialog kontroversi tentang kepribadian Yesus, saat ini juga banyak sekali orang yang menyaksikan keberadaan Yesus. Ada yang berkata Yesus beranak dan diperanakkan, Yesus mempunyai istri dan lain sebagainya. Banyak teolog yang sudah memberikan penjelasan tentang itu. Tapi apabila hati tertutup, bagaimanapun penjelasan pasti tidak akan bisa memahami tentang keberadaan Yesus. Maka dari itu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sesungguhnya keberadaan Yesus memang tidak bisa dipahami secara logika. Kita harus membuka hati agar Roh Kudus leluasa memberi pengertian tentang kuasa Allah. Yesus datang dari surga, memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Sulit kita terima karena tidak mungkin ada manusia yang bersedia melakukan pengorbanan sebesar itu. Tidak ada gunanya kita memaksakan pikiran kita saja untuk mengerti kuasa Allah. Kita harus memberi diri dituntun oleh Roh Allah. Bacalah Alkitab, buka hati, rendahkan hati, pelajari dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Bila memungkinkan, pelajarilah literatur yang sudah teruji. Maka niscaya iman kita akan semakin bertumbuh dan berbuah. Selanjutnya melalui nats ini kita selaku orang Kristen yang artinya pengikut Kristus berkewajiban mengikuti teladan Yesus. Yaitu taat sepenuhnya kepada Allah yang menciptakan kita ke dunia ini. Kita hendaklah hidup dan berperilaku sebagaimana ajaran sorgawi, yakni menjadi orang yang berperilaku sebagaimana perintah Allah, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bukan tunduk pada ajaran duniawi, yakni berperilaku kegelapan dan menghancurkan diri sendiri serta orang lain. Marilah jemaat sekalian, kita melaksanakan peran kita di dunia ini sebagaimana yang Allah inginkan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh besar peran kami Kau berikan di atas muka bumi ini. Mampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Sehingga kami bisa betul-betul yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang sungguh mulia. Dan Engkau juga adalah manusia yang tahu penderitaan kami makhluk ciptaan-Mu. Oleh sebab itu, sepanjang perjalanan hidup kami, banyak hal yang sulit kami pahami, tapi bersama Engkau kami yakin Engkau mengerti apa penderitaan dan pergumulan serta harapan kami. Bersama Engkau kami akan tenang dalam menjalani hari-hari kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.